Saya sendiri sebagai Markus Uskunia, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Materi yang pertama ini mengenai perkembangan pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi itu memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Itu sesuai dengan syariat Islam sendiri. Secara umum sistem pendidikan di Arab Saudi itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga itu pendidikan Islam untuk laki-laki itu sendiri. Untuk pendidikan umum baik laki-laki dan perempuan itu sama dari tahun ujiannya itu sama, dan sistem pendidikannya itu sama, hanya di sini dibagi itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Untuk pendidikan umum baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan tahun ujian yang sama pula. Pendidikan dibagi menjadi dalam Arab Saudi, pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pendidikan dasar, itu terdiri dari SD atau anak-anak yang berusia dari 6 sampai 12 tahun. Pendidikan menengah itu dari umur 12 sampai 15 tahun. Dan pendidikan sekunder itu terdiri dari 15 tahun sampai 18 tahun. Dan setelah itu ada pendidikan tinggi, universitas atau akademik. Yang berikut ini kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Revolusi Timur Tengah, Saudisasi dan Drain. Pada saat badai revolusi menghantam Timur Tengah itu untuk meredam aksi demonstrasi di Arab Saudi. Tujuannya tunjangan mahasiswa diusulkan naik menjadi 1000 SR per bulan. Namun Raja Abdullah memiliki kebijakan yang lain yang lebih luas, memanfaatkannya untuk jangka panjang dan demi mempertahankan atau pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi itu sendiri, dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa dari 900 SR menjadi 1000 SR per bulan. Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas baru di seluruh provinsi di Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain daring dengan mendirikan universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi itu sendiri. Maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin banyak, karena di sini Raja Abdullah itu lebih memfokuskan mendirikan universitas baru di provinsi Arab Saudi tersebut. Dengan mendirikan universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin terbuka luas bagi para lulusan SMA. Lapangan kerja untuk pengelolaan universitas pun terbuka besar untuk mengisi profesi sebagai dosen dan penelitian. Raja Abdullah pun memanggil pula putra-putri pribumi dari Arab Saudi itu
untuk menjadi yang dalam membangun provinsi Arab Saudi itu tersebut pada zamannya Raja Abdullah. Sekian, untuk selanjutnya saya berikan. Selain mendirikan universitas-universitas baru, pemerintah juga gencar menghidupkan kembali program saudisasi yang sempat tertunda. Program saudisasi adalah program untuk mengganti semua tenaga kerja asing profesional dengan orang Saudi. Untuk mensukseskan program saudisasi, Kementerian Pendidikan mewajibkan semua universitas di Saudi untuk menyelenggarakan program persiapan studi selama 1 tahun. Dalam masa 1 tahun, persiapan tersebut mata kuliah yang diajarkan difokuskan pada penguasaan bahasa Inggris, matematika, dan teknik informatika. Keberhasilan program saudisasi tentu akan memperluas lapangan kerja bagi warga Saudi. Selanjutnya, buah reformasi pendidikan Raja Abdullah. Beberapa universitas terkemuka di Arab Saudi, seperti King Saud University, King Abdulaziz University, dan King Fahad University, sudah masuk dalam jajaran universitas elit dunia mengalahkan universitas-universitas di dunia. Salah satunya KAUST, universitas yang belum lama didirikan oleh Raja Abdullah, juga sudah siap mensejajarkan diri dengan universitas-universitas elit dunia. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan modern, KAUST siap menjadi universitas riset terbaik di dunia Islam. Raja Abdullah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Arab Saudi untuk belajar ke luar negeri, baik ke barat maupun ke timur. Amerika, Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara tujuan pemuda-pemudi Saudi untuk menuntut ilmu. Selain mengirimkan mahasiswa, Raja Abdullah juga mengirimkan guru dan dosen ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen. Raja Abdullah juga mengundang ilmuwan-ilmuwan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia di Arab Saudi. Berikutnya saya menjelaskan kebijakan urusan pendidikan di Arab Saudi. Masalah pendidikan di Arab Saudi ditangani oleh 2 departemen, yaitu pertama ditangani oleh Wizara Al-Marifah Al-Toskfa, yaitu Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun khusus. Yang kedua, Wizara Al-Talim Al-Ali, yaitu Departemen Pengajaran Tinggi yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik di lingkungan perguruan tinggi umum atau PTU maupun perguruan tinggi agama atau PTA. Selanjutnya, peran perempuan. Pertama, kebijakan terhadap kaum perempuan era pemerintah Raja Abdullah, yaitu dalam bidang pendidikan, Raja Abdullah dan Presiden George Bush membuat program KASP atau King Abdullah Scholarship Program dan mendirikan KAUST atau King Abdullah Universities of Science and Technology. Saat Raja Abdullah menjabat pemerintah, mulai memberikan hak dan kewajiban kepada kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Berawal dengan memberikan beasiswa bagi perempuan yang bernama King Abdullah Scholarship Program. Pada tahun 2005, KASP didirikan melalui kesepakatan antara Raja Abdullah dan Presiden George Bush yang memungkinkan peningkatan jumlah siswa Arab Saudi di universitas-universitas di Amerika Serikat. Program beasiswa ini relatif baru, tapi begitu cepat menjadi program beasiswa terbesar dalam sejarah Saudi Arabia. Setelah kaum perempuan memperoleh hak yaitu menerima beasiswa, akhirnya Raja Abdullah memperbolehkan perempuan. Oleh karena itu, perempuan diberi peluang oleh Raja Abdullah untuk menimba ilmu pengetahuan dan mendapatkan berbagai gelar akademik. Akhirnya, Raja Abdullah membangun universitas terbesar dan termegah di kawasan Timur Tengah agar meningkatkan karir publik perempuan. Kaum perempuan diberi peluang oleh Raja Abdullah untuk menimba ilmu pengetahuan dan mendapatkan berbagai gelar akademik, dan nama universitas itu yaitu KAUST. Kaum perempuan sudah mulai memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki. Pada awal tahun 2009, perempuan Saudi Arabia yang pertama kali dilantik sebagai wakil menteri bernama Dr. Noura Al-Fayez. Dr. Noura. Yang ketiga, bidang hukum. Raja Abdullah mengeluarkan dekret yang mengizinkan perempuan Saudi untuk bergabung dalam badan legislatif. Sebelum Raja Abdullah memegang pemerintahan, kursi badan legislatif hanya didominasi oleh kaum laki-laki.
Pada akhirnya, semua RUU yang dibuat hanya mengarah dalam pandangan kaum laki-laki. Hal ini membuat kaum perempuan merasa diasingkan karena tidak ada pendapat yang masuk dalam pembuatan RUU. Pada tanggal 25 September 2012, Raja Abdullah mengeluarkan dekret yang mengizinkan perempuan Saudi untuk bergabung dalam badan legislatif. Keputusan ini bertujuan untuk mengesahkan undang-undang yang mendukung perempuan dan juga untuk memberi hak perempuan agar lebih banyak berpartisipasi di segala bidang. Raja Abdullah menunjuk sekitar 30 perempuan untuk menempati kursi Majelis Syura yang sebagai badan penasihat tertinggi di kerajaan. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, Raja Abdullah membuka jalan bagi perempuan supaya membuka bisnis. Sebelum Raja Abdullah memegang pemerintahan, sistem pemerintahan Saudi Arabia memiliki peraturan bagi kaum perempuan yang cukup ketat. Salah satunya yaitu untuk membuka bisnis. Kaum perempuan yang membuka bisnis diharuskan memperlihatkan bukti izin dari seorang wali laki-laki, biasanya suami, ayah, atau saudara laki-laki. Tidak hanya untuk membuka bisnis, tetapi bukti izin dapat digunakan untuk berpergian di dalam negeri maupun luar negeri. Pada akhirnya, kaum perempuan merasa malas untuk membuka bisnis karena begitu banyak persyaratan yang harus dilakukan. Sejak masa pemerintahan Raja Abdullah, kaum perempuan telah bergabung dalam bisnis walaupun setiap tahun tidak mengalami peningkatan terus-menerus. Pada tahun 2005 sampai tahun 2010, perempuan yang memiliki bisnis terus mengalami peningkatan. Kemudian saya akan menjelaskan slide berikutnya, kebijakan Raja Salman terhadap peran perempuan. Diawali dengan diangkatnya Wakil Menteri Pendidikan Perempuan yang pertama kali pada tahun 2009. Pada tahun 2013, keterbukaan hak politik bagi wanita mulai terbuka dengan diangkatnya 30 orang wanita yang duduk di Dewan Syuriah Arab Saudi yang sebagian besar berasal dari kalangan akademisi dan aktivis. Tahun 2011, sudah mulai ada gerakan para aktivis perempuan di Arab Saudi pada masa Raja Abdullah. Puncaknya terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sebagai dampak operasi gender yang terjadi cukup lama. Kebijakan pro-kesetaraan gender kemudian bermunculan setelah program visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Muhammad bin Salman. Kebijakan Saudi yang dikenal dunia karena sangat membatasi perempuan satu persatu dicabut. Kebijakan tidak pro-kesetaraan gender pertama yang dicabut adalah larangan perempuan dalam mengendarai mobil. Pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan kembali perempuan Arab Saudi untuk mengendarai mobil pada 24 Juni 2018. Arab Saudi telah mengizinkan perempuan untuk menonton pertandingan sepak bola secara langsung di dalam stadion. Pada tahun 2017, melalui Royal Discharge nomor M/85 tahun 2017 tentang pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan dan terrealisasi pada tanggal 12 Januari 2018. Kebijakan pro-kesetaraan gender yang diterapkan Arab Saudi selanjutnya adalah memperbolehkan perempuan untuk berpergian ke luar negeri tanpa wali. Semua kebijakan pro-kesetaraan gender yang telah dibahas sebelumnya mengerucut pada satu program ambisius yang dicanangkan oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, yaitu Visi Saudi 2030. Secara garis besar, visi ini adalah rencana Arab Saudi untuk melepaskan ketergantungan terhadap minyak bumi dan melakukan verifikasi ekonomi untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan investasi di Arab Saudi, meningkatkan perdagangan di sektor selain minyak, dan meningkatkan manufaktur serta alutsista. Selain dalam sektor ekonomi, visi Saudi 2030 juga menitik beratkan pada revolusi sosial di Arab Saudi. Revolusi sosial ini berfokus pada meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam meningkatkan partisipasi kerja kaum perempuan di Arab Saudi dari yang awalnya 22% menjadi 30%. Sekian dan terima kasih.